bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya. Tinggalkannya menjadi tanggung jawab gubernur. Ya, di situ ada 3 kepala keluarga. Ya, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Om Swastiastu Semeton. Ada sejumlah tokoh Indonesia yang sangat populer saat ini, antara lain Hercules Rosario Marsal dan Kang Deddy Mulyadi. Dua tokoh ini lahir pada buku yang sama, yaitu buku Kuningan, tetapi sifat-sifat mereka banyak perbedaannya. Bahkan mereka sempat berseteru. Nah, bagaimana sifat-sifat mereka itu menurut kalender Bang Gederawi? Ternyata seperti ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menyuguhkan sepintas bagaimana riwayat hidup dan beberapa respon masyarakat terhadap kedua tokoh itu. Hai, Hercules! Dengarkan! Ini adalah Purnawirawan. Ya, boleh kau menghina sesepuh kami. Langkahi dulu mayat kami. Jangan kau hina-hina jenderal kami. Abang Hercules, menurut saya gini, abang balik kanan dan bangun daerah abang saja. Abang Hercules, saya sangat mengasihi Abang Hercules. Balik kanan dan bangun daerah Anda. Berasal dari mana daerah Anda, di situ Anda membangun. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya. Hercules adalah anak yatim piatu setelah orang tuanya tewas dalam peristiwa pengeboman tahun 1978. Selama pendudukan Indonesia di Timur Timur, Hercules adalah kuli angkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pada tahun 1980 dipungut oleh dua petinggi militer, yaitu Prabowo Subianto dan Rocky Anwar Makarim. Ia dikenal sebagai preman menguasai pasar Tanah Abang, tetapi kemudian ia mendekat kepada tokoh politik. Ia membantu banyak orang miskin, tetapi beberapa kali ia masuk penjara karena kasus tanah dan kekerasan di Jakarta. Ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akan membentuk Satgas Anti Premanisme, Hercules mengancam akan mengerahkan puluhan ribu anggotanya ke Gedung Sate, tempat kerja KDM. Anak buah saya ambil di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Menurut kalender yang disusun Bang Gederawi, orang yang lahir pada Senin Kliwon, Lintang Padati, Aras Kembang, Satria Wirang, sopan santun, lemah lembut lembaganya, berkelakuan pantas, mudah merasa tersinggung dan sakit hati, sering marah tetapi mudah memberi maaf, dan melupakan rasa dendam, suka berkorban yang ditimbang adil, dan lekas suka dukanya. Nah, kira-kira sifat Hercules mana yang cocok dengan bunyi kalender ini? Mungkin antara lain sering marah tetapi mudah memberi maaf. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarganya. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak minta, tetap semangat. Nah, kemudian sifat-sifatnya menurut Wuku, antara lain tidak memperhatikan miliknya, enak bicaranya, suka membesarkan diri, besar angkuhnya,
Tak senang orang-orang akan bernaung padanya, ya, dan lain sebagainya. Semeton bisa baca sendiri. Hercules berbintang Gemini. Orang-orang yang lahir di bawah tanda ini bersifat cerdik, bijaksana, dan tajam ingatan. Mereka penuh dengan kemauan bekerja dan mempunyai kesanggupan yang besar. Tapi orang-orang ini mudah berubah pendirian, serta kurang bersifat tegas dan gampang terombang-ambing. Nah, itu antara lain. Selanjutnya silakan Semeton baca sendiri. Kang Deddy Mulyadi yang sering disingkat KDM lahir pada 11 April 1971 di Sukasari, Subang, Jawa Barat. Semasa kecil, anak petani ini rajin bekerja di sawah sambil memelihara ternak. Beliau kemudian menjadi seorang aktivis dan politikus. KDM kemudian terpilih menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, yaitu tahun 2008 sampai 2018. Kemudian menjadi anggota DPRD Jawa Barat tahun 2019 sampai 2023. Dan kemudian terpilih sebagai gubernur di Jawa Barat. Nah, bagaimana sifat-sifat KDM menurut kalender Bambang Gederawi? Orang yang lahir pada Minggu Wage, lintang Uluku, lakunya angin, satria wibawa, suka bekerja, pandai merahasiakan hal-hal yang penting, agak dermawan dan murah hati, tetapi berkeras hati kepada yang menentang pendapatnya, dan suka berjudi dan sering-sering kaget. Nah, Semeton, itu kan bunyi kalender. Banyak orang yang lahir pada saat yang sama, tetapi sifat-sifatnya belum tentu semuanya sama. Nah, kalau tentang suka bekerja dan dermawan, tentu sudah tidak bisa diragukan lagi kalau kita melihat jejak rekamnya Kang Deddy Mulyadi. Bapak saya ke situ nyelonong ngelawan TNI itu enggak. Artinya kan posisinya posisi kerja. Ini kategorinya kecelakaan kerja. Jadi kayak orang lagi nyangkul ke pancong, ya kan? Orang lagi melaut tenggelam, orang lagi nyetir tabrakan. Termasuk kategorinya kecelakaan kerja. Dan nanti saya menyampaikan, satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Korban juga. Saya punya adik yang baru 5 tahun TK. Bapak kan kebetulan teropong keluarga. Ya udah gini, seluruh anak-anak dari keluarga korban itu biaya hidup dan sekolahnya sampai kuliah saya tanggung jawab. Kayak gitu ya Pak. Ya semua keluarga korban, anak-anak yang ditinggalkannya menjadi tanggung jawab gubernur. Ya, di situ ada 3 kepala keluarga. Ya, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Mereka yang lahir di bawah tanda Aries ini mempunyai pembawaan sebagai pemimpin, giat membangun, bersemangat dan suka merintis jalan, berani, kuat dan bertenaga, tetapi lekas naik darah. Dan seterusnya, Semeton bisa baca sendiri. Nah, Semeton, KDM itu lahir pada Wuku Kuningan, jadi sama dengan wuku kelahiran Hercules. Jadi tidak usah saya bacakan lagi. Nah, tentang sifat-sifat keberanian KDM, kita tidak bisa ragukan lagi. Kita lihat bagaimana KDM membongkar bangunan wisata yang dinilai melanggar aturan. Berani membuat terobosan-terobosan, membuat kebijakan-kebijakan baru seperti membina anak-anak yang bermasalah di barak militer, dan beliau berani menghadapi tantangan ataupun protes dari berbagai pihak. Bahkan KDM berani menghadapi ancaman, termasuk ancaman pembunuhan. Saya yakin KDM memiliki keberanian karena merasa dicintai oleh rakyat, merasa dilindungi oleh rakyat dan pihak keamanan.
seperti TNI dan Polri. Dan KDM merasa dilindungi oleh Yang Kuasa. Lihatlah video ini sebagai bukti betapa besarnya rakyat mencintai KDM sebagai seorang pemimpin. Kalau saya bandingkan dengan epos Mahabharata, beliau itu ibarat Krishna. Ketika Krishna berkunjung ke Hastinapura, rakyat berduyun-duyun ingin melihat wajah beliau. Nah, soal hujatan, ancaman, atau mungkin juga penghinaan, jangankan kita sebagai manusia biasa, Krishna pun yang diyakini sebagai awatara, penjelmaan Tuhan ke dunia ini, tidak luput dari penghinaan. Nah, Sobat Ton, Anda punya pendapat tentang Hercules dan KDM? Silahkan komen di kolom komentar. Akhirnya, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Samanta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia